Bab 347, Ciel Hati Singa 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Apakah itu akan terjadi lagi seperti yang telah dilakukan sebelumnya di Arot? Yujin takut itu mungkin. Dia ingat malam itu ketika Sienna, Anise, dan Christina, mabuk seperti sigung, memaksa masuk ke kamarnya. Yujin berpura-pura tidur, gemetar di bawah selimutnya ketakutan. Setan-setan yang berbau alkohol tertawa ketika mereka merobek selimut Yujin dan mendaratkan pukulan di sisinya. Niat mereka untuk mengejek dan menyakiti sangat jelas saat mereka menerobos perlawanannya dan menggodanya. Bagaimana jika itu terjadi lagi kali ini? Untungnya, Sienna menahan diri untuk tidak minum dan kembali ke kamarnya. Tapi Anise selalu menjadi yang paling tak terduga dengan alkohol, reputasi yang dia dapatkan selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana jika Anise minum dan Christina mabuk, dan bahkan Ciel, yang bersama mereka, juga menjadi mabuk? Dan jika Sienna bergabung di tengah jalan dan mereka semua minum seperti tidak ada hari esok? Bagaimana jika mereka kemudian menyerbu ke kamarnya? Yujin tetap terjaga sepanjang malam, dikonsumsi oleh kekhawatiran seperti itu. Tapi, untungnya, fajar berlalu tanpa insiden. Yujin bahkan belum berbaring di tempat tidurnya dan duduk di dekat jendela, melamun dan terbangun oleh kicauan burung pagi. Kelegaan menyapu dirinya saat dia menatap matahari terbit di atas laut timur, tidak terlalu jauh. Fiuh, dia menghela napas dalam-dalam. Hari baru telah dimulai. Meskipun perenungannya panjang selama jam-jam sebelum fajar, beban di dadanya masih ada. Saat dia tanpa tujuan menatap keluar, dia tiba-tiba tersentak kaget. Ciel muncul di tempat latihan dengan pakaian olahraganya. Yujin tidak bisa melihat ekspresi Ciel dari sudut pandangnya, tapi dia tidak tampak sedih, dan langkahnya mantap. Haruskah dia membuka jendela, atau turun menemuinya, atau haruskah dia mengabaikannya? Sementara Yujin ragu-ragu, Ciel menoleh. Yujin akhirnya bisa melihat wajahnya. Itu tidak benar-benar segar, matanya merah, mungkin karena menangis sepanjang malam. Tapi matanya jernih, dan ekspresinya tidak samar. Ciel menatap Yujin, menyeringai, lalu diam-diam mengucapkan sepatah kata, idiot. Saat dia menjulurkan lidah merah mudanya yang lucu, dia memberi isyarat agar Yujin turun. Setelah ragu-ragu sebentar, Yujin melompat dari jendela. Apakah Anda tidur nyenyak? Tanyanya. Sekarang aku mengerti, Ciel terkekeh sambil menyilangkan tangannya. Sejak Anda masih muda, Anda telah berulang kali menyebutkan betapa Anda mengagumi Sir Hamel lebih dari Sir Vermont, leluhur Anda. Mendengar kata-kata ini, Yujin menelan ludah. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah ingin mengungkapkan kebenaran tentang reinkarnasinya kepada orang lain, terutama keluarganya. Ketakutan besar yang dia pendam semakin dekat. Setiap kali saudara laki-laki saya atau saya mengatakan bahkan hal negatif kecil tentang Sir Hamel, Anda akan langsung membelanya, lanjut Ciel. Yujin mencoba membentuk beberapa bentuk pertahanan. Selain itu, kamu dekat dengan Kapten Genos dari Black Lion Knights, Ciel terus mencantumkan tindakannya sejauh ini. Yujin tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Hanya keringat dingin yang terbentuk di alisnya yang mencerminkan pikirannya. Ciel sepertinya menikmati reaksi Yujin dan tertawa nakal. Sir Genos tahu, bukan? Tanya Ciel. Tidak, Yujin membantah dengan lemah. Mengapa repot-repot dengan kebohongan yang begitu jelas? Jika saya tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya, saya tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sekarang aku tahu kau Sir Hamel, segalanya terasa sangat berbeda. Berpikir tentang itu, Sir Genos berjuang sedikit berurusan dengan Anda ketika Anda masih jauh lebih muda. Maksudku, sekarang, Yujin sedang berjuang untuk membentuk kalimat yang koheren. Jangan khawatir, saya tidak akan menyalahkan Anda karena memberitahu Sir Genos sesuatu yang tidak Anda katakan kepada saya, kata Ciel. Dia menangis sepanjang dini hari. Christina dan Anise telah menunggu dengan sabar sampai Ciel menghentikan air matanya. Mereka tidak berbagi lebih banyak kata malam itu. Seandainya Ciel menginginkan percakapan atau penghiburan, para orang suci akan dengan senang hati memenuhinya. Tapi Ciel tidak menginginkan hal itu. Hanya memiliki mereka di sisinya selama malam yang menyedihkan sudah cukup. Dia telah merenung dalam-dalam. Pasti sangat memalukan, kan? Ciel berkata sambil tertawa, jadi, kamu sudah menyepuh wajahmu selama 8 tahun tanpa ada yang tahu. Sebelum Yujin bisa mengatakan apa-apa, Ciel melanjutkan, apalagi, di depan anak-anak yang tidak tahu lebih baik. Orang lain mungkin telah dibungkam karena malu, tetapi Yujin tidak bisa. Melihat Ciel dengan serius, Yujin menjawab, penyepuhan. Saya tidak melihatnya seperti itu. Sejarah belum mengevaluasi Sir Hamel. Maksudku, aku, benar. Saat kata-katanya terus berlanjut, Ciel tidak bisa menahan tawa, memberikan tamparan lucu di bahu Yujin. Ya, Tuan Stupid Hamel. Saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Jadi, Sir Hamel tidak suka gagasan diremehkan oleh generasi mendatang. Hamel terbatuk dengan canggung. Tapi ini agak melenceng. Aku bisa mengerti seseorang menyepuh sendiri, tapi kau, Sir Hamel. Kamu sudah memiliki semua kenangan tentang kehidupan masa lalumu sejak lahir, kan?
Ciel membungkuk saat dia berbisik. Semakin dekat dia, semakin terasa seperti pisau tajam menembus jantung Yujin. Yujin terhuyung-huyung sambil memegangi dadanya yang sakit. Saat itulah Ciel bertanya, apakah itu berarti? Sebagai bayi yang baru lahir, Sir Hamel menangis seperti bayi biasa, meskipun dia bukan bayi biasa. Itu, berada di luar kendaliku, Yujin akhirnya berhasil mengatakan sesuatu. Merangkak berlutut, lalu mengambil langkah kecil. Ciel melanjutkan dengan ejekan. Terlepas dari itu, memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalu saya, menggerakkan tubuh bayi yang baru lahir tidak mudah, kata Yujin. Ciel selanjutnya bertanya, apakah kamu pakai popok dan... Aku tidak melakukan itu. Memotongnya, seru Yujin, sedikit panik. Dia pasti tidak, kan? Dia tidak bisa mengingat. Kenangan saat-saat itu terkubur jauh di dalam. Wajah memerah, Yujin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Aku harus memanggilmu apa? Ciel bertanya, menatap Yujin dengan saksama. Yujin Leonhard, atau Hamel Dinas. Apakah saya perlu menjawab itu? Yujin menghela nafas dalam-dalam saat bertemu dengan tatapan Ciel. Matanya berbingkai merah, tetapi mereka memiliki tekad yang sama seperti sebelumnya. Ciel tidak benar-benar mencari jawaban darinya pada saat itu. Telepon aku sesuai keinginanmu, Ciel, kata Yujin. Baiklah, Yujin. Bahkan jika Yujin meminta untuk dipanggil, Hamel, Ciel tidak akan menurutinya. Terlepas dari kehidupan lampau atau reinkarnasi, bagi Ciel, Yujin hanyalah Yujin. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Fokus Ciel melayang, dan dengan putaran lembut, dia mulai berjalan dengan anggun. Aku sangat mempermalukan diriku sendiri kemarin. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bertujuan untuk tidak melakukannya. Yujin mendengarkan dengan tenang ketika Ciel mengatakan segala sesuatu yang membebani hatinya. Itu tidak berarti aku menyerah atau membuang perasaanku padamu. Mereka tak tergantikan, akunya. Apakah begitu? Yujin berkata dengan ringan. Tidak masalah jika kamu tidak melihat ke belakangku, lanjut Ciel. Tapi itu penting. Dia berharap, bahkan jika hanya sesekali, untuk sesaat. Namun, dia tidak pernah menyuarakan keinginan seperti itu dengan keras. Lebih penting lagi, kata Ciel, menguatkan hatinya. Dia tidak ingin berkubang dalam pikiran seperti itu lagi. Dia tidak ingin menunjukkan sisi lain yang rentan dan menangis seperti hari sebelumnya. Ciel berhenti sejenak untuk menenangkan diri, lalu berbalik dengan senyum berseri-seri. Siapa lagi yang tahu bahwa Anda adalah Sir Hamel? Lady Sienna, Saint Rogeris, Saint Anise, Mer, Rhaenyra, Sir Genos dari Black Lion Knights, dan aku. Ada orang lain. Raja Iblis Penahanan dan Ratu Iblis Malam juga tahu. Saya pikir mereka satu-satunya di antara iblis, jawab Yujin. Oh, jadi Ratu Iblis Malam menyergap kita di tundra karena itu. Tanya Ciel. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yujin segera menyangkal, tidak, bukan itu alasannya. Serangan itu hanya dia yang gila, dan dia baru tahu tentang identitas asliku jauh kemudian. Di luar itu, Yujin menghela nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, dan Master Menara Merah sepertinya, untuk memperhatikan, atau mungkin tidak. Mengapa begitu kabur? Ciel bertanya dengan bingung. Kupikir, dia memperhatikan, tapi dia pura-pura tidak, Yujin mengakui. Jadi dia mengetahuinya tanpa kamu mengungkapkannya secara eksplisit. Benar-benar layak untuk Lord Lovelian, Ciel memuji dengan tulus. Gerhard, para tetua keluarganya, dan saudara laki-lakinya Cian tidak mengetahui identitas asli Yujin. Menyadari hal ini, senyum Ciel tumbuh licik saat dia bertanya, bukankah kita harus memberitahu Cian? Apa? Yujin yang terkejut menatap Ciel dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, dia kembaranku, kata Ciel, senyum liciknya melebar. Cian sangat menghormatimu, tahu. Sama seperti yang saya lakukan, dia akan dengan mudah menerima kebenaran tentang Anda menjadi Sir Hamel. Jangan absurd, kata Yujin kasar. Oh, jadi kamu ingin aku tetap diam. Dia telah mengarahkan percakapan kembali ke keuntungannya. Lekukan bibir Ciel semakin dalam. Kalau begitu, beri aku satu bantuan. Keluarga kerajaan Simuin tidak mengumumkan secara terbuka rencananya untuk menekan permaisuri bajak laut. Ada indikasi bahwa permaisuri mengharapkan konfrontasi frontal, tetapi belum ada yang konkret. Meskipun tidak dipublikasikan, rencana penindasan sudah berjalan. Gondor Ironhammer, kata kurcaci kekar dengan janggut coklat tebal. Dia mengulurkan tangannya yang besar ke arah Charmaine sambil mengidentifikasi dirinya. Sampai permaisuri ditundukkan dan kami menyelamatkan pengrajin yang ditangkap, aku, Gondor Ironhammer, akan sepenuhnya mendukung semua prajurit yang berdiri bersamamu. Seandainya keluarga kerajaan tidak memulai rencana untuk menekan permaisuri, tidak hanya para kurcaci dari Guild Ibu Kota tetapi juga mereka yang berasal dari Pulau Hammer yang jauh akan bangkit memberontak. Jika itu terjadi, Simuin akan menderita rasa malu internasional yang signifikan, dan atmosfer negara akan anjlok. Untungnya, sebelum itu bisa terjadi, keluarga kerajaan bertindak cepat dan bernegosiasi dengan Guild Kurcaci. Para kurcaci diyakinkan bahwa seiring waktu, keluarga kerajaan akan menekan permaisuri. Dengan demikian, mereka meminta kesabaran dan tidak ada gangguan. Tetapi para dwarf tidak dikenal karena kesabaran atau ketaatan mereka,
terutama ketika pengrajin berharga mereka telah diculik. Mengapa mereka meninggalkan penyelamatan hanya di tangan manusia? Dengan demikian, pengrajin dikirim dari Pulau Hammer. Meskipun mereka tidak dapat terlibat langsung dalam pertempuran, mereka dapat menawarkan dukungan teknis untuk ekspedisi. Gondor Iron Hammer adalah salah satu pengrajin terbaik di antara kurcaci Pulau Hammer. Dia telah melewatkan penempatan sebelumnya karena tugas yang belum selesai, untungnya menghindari penculikan permaisuri bajak laut. Aku pernah mendengar tentangmu, Charmaine Lionheart. Gondor memulai. Kau memegang gauntlet yang berubah menjadi berbagai bentuk, bukan? Sebagai tanggapan, Charmaine menatap Gondor. Berbeda dengan perawakannya yang tinggi Gondor sebanding dengan anak kecil. Aku cukup tertarik dengan senjata klan Lionheart, Gondor mengakui, menyeringai untuk memperlihatkan giginya yang menguning. Pengrajin dwarf yang terampil bisa menangani armor atau senjata apapun, tetapi sangat sedikit yang bisa mengelola exit, armor sihir Simuin. Sementara kebanyakan dwarf eksentrik, Gondor sangat luar biasa. Dia lebih tertarik pada senjata dan artefak lama yang usang daripada peralatan baru seperti exit. Alasannya sederhana, senjata dan artefak dunia lama, terutama yang berasal dari zaman mitos, menantang untuk direproduksi atau bahkan dipahami dengan teknik modern. Dan keluarga Hati Singa memegang artefak paling banyak di benua itu. Apakah tantangan itu juga peninggalan dari era mitos? Gondor bertanya. Tidak peduli betapa berharganya artefak, jika dibuat sebagai senjata, itu harus digunakan sebagai satu. Inilah mengapa Gondor mengagumi Hati Singa. Keluarga kerajaan Simuin memiliki beberapa artefak leluhur, tetapi mereka hanya memajangnya di belakang tahta alih-alih menggunakannya sebagai senjata. Gondor berkata dengan penuh semangat, untuk bisa menyentuh dan memelihara persenjataan Lionheart dengan tanganku sendiri. Hanya membayangkan itu menggairahkan saya. Ketika saya menulis kepada mereka sejak lama menawarkan layanan saya, mereka menolak, mengatakan itu tidak memerlukan pemeliharaan. Tantangan ini bukan dari keluarga Lionheart, sela Charmaine. Dia diam-diam menatap jenggot Gondor. Dia belum pernah melihat seseorang dengan janggut setebal itu. Yah, tepatnya, Gondor bukanlah manusia tapi kurcaci. Charmaine memiliki sedikit gagasan romantis tentang janggut mewah tetapi merasa cukup kecewa dengan penampilannya yang tidak terawat. Apa, bukan dari keluarga? Tanya Gondor. Saya tidak bisa mengungkapkan seluruh kebenaran. Tapi saya memenangkan ini dengan tangan saya sendiri. Atau mungkin takdir yang membawanya kepadaku, kata Charmaine penuh teka-teki. Harta berharga Charmaine, genosida surga, adalah hadiah yang dia terima langsung dari Naga Merah. Karena janji yang dibuat di masa kecilnya, dia tidak bisa berbicara tentang asal-usulnya. Jika bukan karena janji itu, dia akan membual tentang hubungannya dengan naga. Charmaine menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Namun, begitu, komentar Gondor. Charmaine sedikit menganggukkan kepalanya setuju. Namun, muridku, Ciel Lionheart, Mawar Putih. Dia memiliki salah satu senjata Hati Singa. Phantom Rainsword Javel, senjata yang disukai oleh Great Vermouth. Apakah Anda mengenali namanya? Mata Gondor membelalak karena terkejut. Palu pedang hujan hantu. Tentu saja, dia tahu itu. Aku tidak percaya itu perlu perawatan, tapi mungkin bukan ide yang buruk untuk memintamu memeriksanya. Charmaine menyarankan. Charmaine tidak sesederhana dan seaneh dia muncul di permukaan. Senjata yang digunakan Great Vermouth tidak memerlukan perawatan apapun selama lebih dari 300 tahun. Mereka tidak aus bahkan jika mereka disimpan di lemari besi harta karun untuk waktu yang lama dan tidak impas ketika digunakan dalam pertempuran dan diabaikan sesudahnya. Javel tidak berbeda, tidak perlu mempercayakan pemeliharaannya kepada kurcaci sekarang. Charmaine menyadari hal ini, namun, dia berpikir untuk membawanya ke Gondor karena Yujin. Tombak iblis dan palu pemusnahan, Charmaine memikirkan dua senjata milik Raja Iblis itu. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah pemberontakan telah terjadi di Black Lion Castle. Sisa-sisa Raja Iblis yang berada di Annihilation Hammer telah merayu dan memanipulasi Dominic, Kapten Divisi Pertama Black Lion Knights dan pemilik Annihilation Hammer, menandai dimulainya pemberontakan. Setelah kejadian itu, sisa-sisa Raja Iblis di Annihilation Hammer dan Demon Spear diberantas sepenuhnya, dan Yujin menjadi pemilik baru kedua senjata tersebut. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, dan tidak ada keraguan tentang kemampuan Yujin. Tetap saja, tidak ada salahnya berhati-hati. Namun, Charmaine tahu dia seharusnya tidak melanjutkan dan membuat keputusan sendiri mengenai masalah ini. Fakta bahwa Yujin, Sienna, dan Christina tinggal di mansionnya setelah memasuki kota adalah rahasia. Dia bahkan belum memberitahu Ortus tentang hal itu. Ciel, dalam perjalanan kembali ke mansion setelah berpisah dengan Gondor, Charmaine memikirkan muridnya. Charmaine tidak pernah jatuh cinta dengan seorang pria sepanjang hidupnya. Yang dia sukai adalah nama Lionheart, dirinya sendiri, yang telah dilahirkan dalam keluarga dengan banyak hak istimewa, rambutnya yang pucat, yang membuatnya mendapat julukan Silver Lion, dan mata emasnya. Dia menyukai tinju dan kakinya, yang bergerak lebih cepat dan lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan. Dia menyukai kenyataan bahwa dia telah dipilih oleh seekor naga. Dia mencintai nasibnya, yang sekarang bermanfaat bagi dunia. Dia tidak pernah berpikir untuk mencintai seorang pria. Dia tidak pernah merasakan keinginan untuk mencintai.
Meskipun dia menerima banyak lamaran di masa mudanya, dia tidak pernah sekalipun menghibur mereka. Dia kadang-kadang berpikir untuk memiliki anak tetapi tidak pernah putus asa untuk itu. Bahkan keinginan ringan itu terpenuhi ketika dia mengambil Ciel sebagai muridnya. Itulah mengapa Charmaine mengharapkan kebahagiaan Ciel di atas segalanya. Sepertinya semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia melihat mata Ciel diwarnai dengan warna merah. Ciel yang selalu bangga dan percaya diri berbicara dengan suara memudar dan senyum lemah. Menyaksikan pemandangan seperti itu terasa seperti belati menembus jantung Charmaine, dan itu bahkan menyebabkan Dezra menangis tak terkendali. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada tempat bagi Charmaine untuk campur tangan dalam masalah antara Ciel dan Yujin. Faktanya, dia seharusnya tidak melakukannya. Charmaine sangat menyadari batas ini. Iya, yang bisa saya lakukan hanyalah mundur dan diam-diam menawarkan dukungan saya. Saya akan menghibur dan menghibur anak itu ketika berat badan menjadi terlalu berat untuknya. Dengan pemikiran seperti itu, Charmaine membuka pintu mansion, tidak menganggap dirinya tidak berdaya untuk menjaga jarak. Yujin, berjalan menyusuri lorong mansion, pikirannya mengembara ke Yujin. Pertama kali dia melihatnya, dia belajar di luar negeri di Arot. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun. Pikiran bahwa bocah itu telah tumbuh begitu banyak dari waktu ke waktu membuat Charmaine merenungkan perjalanan waktu tanpa henti. Keajaiban dari keluarga hati singa, yang baru mulai memahami sihir, menjadi Archwizard hanya dalam rentang waktu 4 tahun. Dalam waktu singkat itu, dia dipilih oleh Pedang Suci, dan dia telah mencapai bintang ke-6 dari Formula Api Putih sebagai yang tercepat untuk melakukannya dalam sejarah hati singa. 4 tahun. Apakah itu benar-benar rentang yang panjang? Tidak, ternyata tidak. Sudah cukup waktu bagi seorang anak laki-laki untuk menjadi dewasa menjadi seorang pemuda tetapi tidak cukup baginya untuk menjadi legenda dia. Tidak, tapi bahkan saat itu, dia seperti monster. Dari pertemuan pertama mereka, Charmaine merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang Eugene Leonhardt. Setiap kali mereka bertemu setelahnya, dia tumbuh secara eksponensial, membuat dirinya sebelumnya tampak jauh. Dia ingat berdebat dengannya dengan santai selama upacara kedewasaannya. Kemudian, mereka bertarung berdampingan melawan Iris di ibu kota Kiel. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berkoordinasi, ritme mereka sempurna. Dan kebuntuan melawan Ksatria Naga Putih. Charmaine tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat keberanian Yujin. Tentu saja, tidak mengherankan jika Ciel jatuh cinta padanya, mengingat betapa mengesankannya dia. Terkekeh pelan, Charmaine membuka pintu kamarnya. Dia bertemu dengan pemandangan yang tidak dia duga. Eugene Leonhardt yang tangguh dan mengesankan berdiri mengenakan gaun putih murni, dikelilingi oleh wanita.